Terus ya udah kayak waktu sama Edi diajak kayak gitu, ya udah aku nggak pikir dua kali, yalah rambut gue dibotakin ya bisa numbuh lagi gitu ya kan. Nah, Kak Adit ini tuh kan terkenal juga nih sebagai seorang MC, podcaster dan juga penyiar yang terkenalnya adalah dengan jokes-jokesnya yang banyol banget gitu, yang suka minta disensor lah. Tapi aslinya nih Kak Adit tuh off air-nya seneng banget doing something good dengan bikin penggalangan dana di aplikasi Kita Bisa gitu. Dan gak cuma sekali dua kali, tapi udah ada 4 penggalangan dana ya yang pernah Kak Adit bikin tuh waktu itu. Yang pertama tuh ada untuk membantu pasien kanker bareng sama Yayasan Pita Kuning Chef ya. for Hope itu ya? Chef for Hope gitu. Abis itu pernah juga buat korban kabut asap di Riau juga pernah, dan yang terakhir juga buat COVID gitu. Nah, kita bahas satu-satu kali karena aku penasaran banget nih kenapa sih gitu seorang Adit Insomnia yang terkenal banyol gini tapi terus ternyata penggalangan dananya banyak banget nih, emang the true orang baik nih kayaknya. Hashtag orang baik boleh ya masuk ya kita ya. Alhamdulillah. Oke, mulai dari penggalangan dana pertama yang untuk pasien kanker gitu. Itu boleh dijelasin nggak sih ke awalnya bisa bikin penggalangan dana itu gimana? Awalnya dulu yang ngajakin Edi Brokoli. Dia kan sebelum pernah dibotakin tuh kan. Se-ikoniknya rambutnya Edi Brokoli yang kribo itu akhirnya dibotakin, ya dia melelang rambutnya dia lah untuk disumbangkan gitu kan, untuk pejuang cancer gitu, pejuang kanker. Terus di saat yang beberapa tahun kemudian akhirnya Edi ngechatit mau ikutan nggak gini. Jadi kayak lo dibotakin terus rambut tuh ibaratnya dilelang nih gitu. Oh iya apa yang gue bisa lakukan, gue ikut aja di gitu, siapa aja ikutan. Ini ada Tora, ada Indra Bekti, ada Danang segala macam, ayo aja ikut. Terus ya udah sampai berjalan kampanyenya, kan ada ininya juga kan, ada kayak finishnya juga tuh kalau nggak salah di Lipo Mall di Kemang tuh ya, di Kemang Village. Kemang Village. Di Kemang Village. Terus ya udah sampai lagi tuh berhasil mengumpulkan berapa aku lupa ya. 12 juta. 12 juta ya? Salah. Ya belasan juta lah. Alhamdulillah lah. Walaupun mungkin nggak kayak yang lain-lain gitu kan, ada yang 100 juta segala macam, cuman ya alhamdulillah bisa bantu teman-teman yang berjuang melawan cancer gitu, melawan kanker. Terus setelah itu yang kabut asap di Riau ya. Kalau itu aku sebenarnya kurang ingat detailnya, karena lagi itu sebenarnya diajakin, Dit mau ikutan lagi ini, ayo aja, apa yang bisa saya bantu lah gitu. Udah perjalanan waktu sebelum yang COVID ini aku bikin bansos ceban. Awalnya cuman kayak dari tweet ya tuh kalau nggak salah. Dari tweet. Itu inget banget lagi di mall atau di mana gitu, atau toko buku aku lupa, lagi nge-tweet aja iseng-iseng. Gila nih duit bansos 10.000 diambil dikorup gitu kan. Tadi mikir kayak 10.000 buat beneran lu pada ngumpul 10.000 buat gua beli rumah gitu ya kan. Cuma kayak ternyata kalau gua beli rumah tuh itu adalah kepentingan gua pribadi ya. Cuma kayak banyak orang yang pengen kuliah, pengen sekolah, karena kebetulan saya kuliahnya lumayan lama, 8 tahun. Ternyata banyak orang kuliahnya bener, tapi nggak ada biaya gitu. Gue tuh dulu ada yang biayain, masih bisa dibiayain sama orang tua, tapi kuliahnya nggak bener gitu kan. Apa ya udah nge-tweet kayak gimana caranya ya kita ngumpulin ceban-ceban kali ya gitu, supaya orang bisa kuliah lagi. Terus banyak responnya oke. Ayo bang. Terus pas udah kayak gitu malah bingung sendiri kan. Gimana nih cara ngumpulin? Iya, gimana cara ngumpulinnya, terus gimana cara validasinya orang-orang yang kita mau kasih biaya itu. Takutnya ya bisa aja dia butuh biaya, cuman karena duitnya buat party kan. Ternyata kan sering salah. Terjadi di ibu kota ya. Betul nih ya. sekali, termasuk saya dulu ya. Memakai uangnya untuk hal-hal yang tidak benar ya. Akhirnya ketemulah sama Kita Bisa gitu. Ya udah sama Kita Bisa, alhamdulillah nih udah ada yang yang nolongin, yang bantuin. Ya udah sampai saat ini masih berjalan sampai sekarang. Dan setelah itu juga bikin penggalangan dana buat membantu nakes dan warga yang terdampak COVID yang baru di 2021 ini ya kalau nggak salah ya. Itu kan ya kemarin kan kita tahu ya hampir semua orang tuh kesusahan, nggak cuman pasiennya, tapi nakesnya juga susah gitu ya kan. Bahkan sampai orang mau masuk
UGD aja ngantri gitu kan, bukan ngantri kamar ya, Iya, UGD ngantri ngantri. masuk. Walaupun di saat yang bersama juga banyak banget teman-teman yang ngebantuin juga kan, bikin donasi yang sama, cuman ya alhamdulillah bisa ngebantu. Tapi pas yang buat COVID ini, setelah udah mulai mereda, masih ada efek-efeknya, akhirnya kemarin juga sempat bantuin kampanye teman, ada namanya Mas Roni, dia bikin bagasi beras. Jadi awal dia iseng-iseng naruh beras di bagasi mobilnya dia, terus dibagi-bagiin ke tukang beca, ke orang-orang yang mungkin pendapatannya berkurang selama COVID ya kan, apalagi pas PPKM awal-awal kan, dari PSBB udah lewat tuh PPKM, kan mereka kaget lagi nih, pendapatan gue turun lagi nih karena tiba-tiba harus ditutup semua segala macam. Akhirnya dia bikin bagi-bagiin beras, ya udah akhirnya kita alihkan ke sana juga deh gitu, uang-uang yang sudah dikasih sama orang baik yang menyumbang di kitabisa.com dikasih juga berasnya ke gitu ke si bagasi beras itu. Oke. Nah, kamu tuh melakukan banyak banget inisiasi baik ini, ada yang dari kamu sendiri gitu, tapi ada yang diajak orang dan kamu tergerak untuk bantu gitu. Especially yang buat Yayasan Pita Kuning, waktu itu pertama kali banget gitu kamu berkolaborasi bareng sama aplikasi Kitabisa gitu. Itu ada hubungannya nggak sih sama, atau ada dorongan khususnya gitu dari cerita almarhumah ibunya Kak Adit gitu yang waktu itu juga seorang cancer fighter gitu. Nah itu makanya pas waktu diajakin sama Eli Brokoli ya, Edi Brokoli ya, ini kita mau bikin campaign ini buat support teman-teman yang atau pejuang-pejuang cancer yang lagi coba berusaha berjuang lawan kanker nih. Yaudah ayo, karena waktu itu diajakin langsung mikir dulu tuh, nyokap tuh lumayan lama tuh, setahun kalau nggak salah 2 tahun gitu lawan jadi dari kedeteknya gitu setahun ya berarti? Lupa lah, pokoknya aku zaman dari zaman kelas 5 SD sampai mau lulus SD kalau nggak salah, itu kan lumayan lama lah ya. Dia yang lawan kanker. Terus nyokap meninggal, tinggal sama tante. Suaminya tante itu meninggal karena kanker juga. Udah tuh kan, kayak kanker nih kayak nggak banget nih di keluarga gue nih. Terus papa menikah lagi sama seorang perempuan, ya iyalah. Ya tapi terserah dia pilihannya seperti apa ya. Bener. Dia menikah, terus pernikahannya belum lama karena istrinya meninggal karena kanker juga. Astaga. Gitu. Berarti dia udah mengalami punya 2 istri yang meninggal gara-gara kanker gitu. Ini kayak kanker nggak banget nih gitu. Bahkan aku akhirnya dulu memutuskan untuk untuk hidup sehat ya gara-gara si om itu, yang aku tinggal bareng itu gara-gara di kanker. Terus ya udah kayak waktu sama Edi diajak kayak gitu, ya udah aku nggak pikir 2 kali, yalah rambut gue dibotakin ya bisa numbuh lagi gitu ya kan. Ya udah kayak hal itu yang bisa gue lakuin buat bantuin orang untuk berjuang lawan kanker, kenapa enggak gitu sih. Benar banget, dan gak cuma dari 2 teman-teman yang kita dengarkan update-nya sekarang ya juga, tapi kemarin juga udah ada banyak banget gitu anak-anak yang udah dibantu dari Bansos Ceban gitu. Dan dengan Bansos Ceban sekarang dijadikan celengan ya, nggak ada batas waktunya gitu, teman-teman semua jadinya bisa terus menyumbang untuk membantu lebih banyak lagi orang. Benar nggak sih Kak? Bisa, jadi apa ya dari dulu sebenarnya awalnya konsepnya Bansos Ceban itu ya memang patungan 10.000 ya kayak lo lagi nongkrong, nggak ada martabak nih, patungan nih ceban pertama ya. Ya ceban pertama itu ada hal-hal yang terlarang juga ada di situ. Ya tadi konsepnya sebenarnya mau lo artis kayak lo mau pejabat, lo mau presiden, ya patungannya ceban aja. Tapi ternyata banyak yang ikutan lebih dari ceban gitu ya, alhamdulillah sih, tetap diapresiasi. Jadi mungkin ya seminggu sekali tiap hari Jumat lah ya, biar dapat Jumat berkah, atau mungkin habis sholat subuh gitu kan, biar dapat sedekah subuhnya, ceban-ceban buat teman-teman ini, bantuin bisa lah. Oke, nah kalau awalnya kan Bansos Ceban ini sebenarnya targetnya ke mahasiswa ya, dan pemberiannya sebenarnya one off ya nggak sih, maksudnya bukan secara berkala gitu, pemberiannya one off gitu. Ada nggak sih plan Kak Adit gitu untuk menjadikan Bansos Ceban ini mungkin sebagai misalnya kayak dana pendidikan long term gitu untuk 1 orang gitu, jadi nggak hanya one off juga, atau mungkin ada plan untuk buka ke non mahasiswa mungkin buat teman-teman SMA, SMP gitu, ada nggak kira-kira? Ada sih rencana kesana, karena kemarin juga banyak banget yang nanyain nih buat selain kuliah bisa nggak, tapi cuman aku harus ngobrolin juga sama teman-teman kita bisa gitu kan. Terus juga
akan dibikin ya kayak celengan terusnya. Terus sebenarnya kayak kemarin ngobrol sama Resa, salah satu penerima bansos cobaan ini gitu kan, dia kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhir karena tidak punya laptop. Ini juga terbuka buat teman-teman perusahaan-perusahaan elektronik yang mungkin punya kelebihan laptop yang baru terus bisa donasikan teman-teman, bisa juga kayak mungkin CSR kalian, perusahaan-perusahaan kalian gitu, atau mungkin teman-teman justru kayak udah deh gue cover cover buat laptopnya gitu kan, atau mereka sebenarnya kan banyak banget yang butuh itu juga kan. Terus selama di sana kok kayak gue nggak kangen dia deh, biasa-biasa aja. Itu ada malah seneng nggak di chat dia gitu, yang kayak seneng janjian sama orang karena ketemu si Ajis doa ibu juga kan. Terus juga tiba-tiba random ketemu teman lama di sana. Gila sih. Terus ya udah pas pulang sampai Jakarta langsung mikir, kok gue pulang malah nggak kangen dia ya? Berarti memang bukan gue jodohnya, jodoh dia nih gitu. Kan dia minta dideketin ya, kok gue ngerasa makin dekat sama dia. Malah jauh ya? Iya. Terus udah pulang dari umroh, akhirnya langsung ngomong kayak kita udahan aja, kita belum ada apa-apa kan nih gitu.